Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya Umi Nadifah di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini. Hari ini saya membahas tentang parenting. Jadi saya pernah sebagai orang tua, saya pernah mempunyai harapan atau saya sangat berharap agar anak saya itu memiliki sifat sabar. Nah, maka dari itu saya ingin sharing sama ibu-ibu semua, sama bunda semua, sama teman-teman semua, bagaimana tips agar atau bagaimana cara mendidik anak sabar. Mendidik anak agar mempunyai sifat yang penyabar. Gitu ya. Oke, yang pertama, agar anak kita terbiasa menjadi pribadi yang sabar, yang bisa kita lakukan yang pertama, cara melatihnya adalah dengan cara mengulur waktu. Ini kedengarannya negatif ya bunda, mengulur waktu kok diulur-ulur. Nah, negatif ya. Tapi ternyata mengulur waktu ini bisa menjadi positif ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak bagaimana agar dia bersifat sabar. Contoh kasus begini, seumpama anak kita atau si kakak sedang meminta dibuatkan susu atau sedang minta sarapan. Oke kak, sebentar ya, bunda buatin sarapan dulu ya, bunda buatin susu dulu ya. Nah, kita buat timer. Jadi kita harus membatasi berapa menit. Pada mulanya ya 3 menit dulu, 4 menit, kemudian 5 menit, maksimal 10 menit kita membiasakan anak untuk menunggu apa yang mereka inginkan. Jadi sebentar ya kakak, bunda buatin dulu ya. Kakak mau sarapan sama apa? Sama telur, sama tempe, sama pindang, dan yang lain sebagainya. Nah, sambil mengulur itu kita mengajari kepada anak untuk bersifat atau memiliki sifat sabar. Itu yang pertama. Jadi mengulur waktu itu menjadi penting ketika kita memberikan pembelajaran sabar kepada anak. Kemudian yang kedua, ajarkan anak untuk mengendalikan diri. Ini penting bunda. Banyak sekali kita temukan atau studi beberapa kasus tentang tantrum ini berawal dari lambatnya atau terlambatnya kita atau tidak inginnya kita mendidik sabar kepada anak. Nah, salah satu cara agar anak bisa sabar itu adalah dengan memberikan pembelajaran bagaimana cara tentang dia mengendalikan diri. Mengendalikan diri bagaimana? Contoh, ketika anak sedang merengek atau ketika anak sedang menginginkan sesuatu yang di situ biasanya pasti sifatnya merayu kita. Bunda beliin es krim dong, bunda aku mau es krim, pokoknya mau es krim, gak dibelikan nangis. Nah, ini sifat atau emosi anak yang muncul ketika kita tidak memberikan sesuatu yang dia inginkan atau yang mereka inginkan. Nah, mengendalikan diri di sini menjadi penting karena apa? Ketika kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak tentang bagaimana cara mengendalikan dirinya, maka minimal di tempat tinggal kita atau di tempat umum nanti ketika anak diajak kita berkomunikasi, dia akan paham, mengerti tentang apa yang kita inginkan dan kita sinkronkan dengan keinginan anak. Contoh, ketika kita sedang berada di toko buku atau ketika kita sedang berada di Alfamart, Indomart, dan mal-mal sejenis ya, si anak menginginkan atau kakak menginginkan mainan. Nah, sedangkan mainan itu harganya di atas budget kita untuk shopping pada hari itu. Nah, bagaimana kita memberikan pengertian kepada anak? Nah, inilah yang dikatakan pengendalian diri. Jadi kita harus mampu memberikan inisial atau mampu memberikan tanda-tanda bagaimana cara mengungkapkan emosi anak. Emosi anak ini termasuk dari bagian mengendalikan diri. Jadi kita bisa
dengan bahasa positif. Contoh ketika anak sedang merengek atau anak sedang menangis, kita bisa gunakan, kakak pasti nanti bunda kasih, asalkan kakak bicara yang manis, bunda pasti senang. Nah, gunakan kalimat positif, bukan dengan cara kakak menangis bunda tidak mau. Pokoknya kalau kakak tidak nangis bunda baru mau. Ini sebenarnya kurang bagus. Bagus sekali ketika kita menggunakan kalimat yang positif. Kenapa? Karena dalam otak anak nanti dia merekam kalimat positif kita yang justru mendoktrin anak. Nah, di sini pola asuh yang tepat itu ketika kita mencoba mendisiplinkan anak dengan cara mengajari mereka mengendalikan diri. Ajari bagaimana cara dia meluapkan emosinya, bukan dengan merengek, bukan dengan menangis, tapi kita ajari kalau senang berarti tersenyum, kalau sedih bukan berarti menangis, bisa saja cerita dengan bunda dan yang lain sebagainya. Kemudian tips yang ketiga atau cara atau metode yang ketiga yang bisa digunakan untuk melatih anak sabar adalah dengan cara memberikan atau membiasakan mengajari mereka mengisi waktu luang ketika menunggu. Nah, banyak dari kita hanya menyempatkan kalimat main dulu sana, nanti tunggu dulu ya, main dulu sana. Nah, contoh kasus yang pertama tadi, ketika si kakak minta dibuatkan sarapan dengan minuman susu. Kita sedang mengulur waktu bagaimana membuatkan sarapan kakak dan memberikan susu kepada kakak. Nah, di poin yang ketiga ini kita dianjurkan atau kita bisa membiasakan kepada anak untuk menggunakan waktu menunggu itu sebagai waktu yang bermanfaat. Contoh, bisa dengan melukis, kemudian bisa dengan menulis, bisa dengan membaca, bisa dengan melihat buku, atau bisa dengan bermain yang di situ sifatnya edukatif. Nah, jadi kadang kita juga menjadi penting ketika kita bepergian, kita membawa mainan, kita membawa buku, kita membawa sesuatu yang disukai si kakak, atau ketika kita menginginkan anak kita menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, contoh pemain bola, maka setiap kita pergi kita bisa menggunakan bola sebagai media menunggu anak. Nah, jadi ketika kita mengulur waktu, maka poin pertama tadi kita mengulur waktu ya, maka poin ketiga ini bisa membantu bagaimana cara mengulur waktu yang baik, yaitu dengan cara memberikan anak fasilitas penunggunya, yaitu bisa dengan menulis, membaca, mewarnai, melihat-lihat buku gambar dan yang lain sebagainya sesuai dengan yang diinginkan bunda dan si kakak. Kemudian yang keempat, yaitu dengan cara membiasakan membiasakan anak untuk bergantian atau mengerti tentang cara atau giliran. Pendidikan ini itu penting karena apa? Dalam kehidupan anak tidak pasti anak akan menjadi nomor satu terus. Maka dari itu, agar anak tahu tentang bagaimana cara antri, tentang bagaimana cara giliran, maka contoh kita bisa mengajak anak ke taman bermain. Nah, taman bermain ini kadang kita juga akan menemukan antrian ya bunda ya. Ketika anak menginginkan naik pesawat, seumpama bunda saya mau naik pesawat bunda, ya boleh, ayo naik pesawat. Ternyata ada antriannya 3, maka kita bicarakan dengan anak secara positif, kakak kita bisa main pesawat, tapi kita antri dulu, kita harus nunggu dulu, masih ada 3 teman yang belum naik pesawat. Setelah 3 teman tersebut nanti kakak yang naik pesawat. Setuju? Ketika anak mengatakan iya boleh, setuju bunda, maka kita bisa menggunakan cara bagaimana untuk mengisi waktu menunggu anak. Nah, ini tadi, jadi tipsnya ada 4 teman-teman. Yang pertama apa? Yaitu mengulurkan waktu. Kemudian ketika kita mengajari anak tentang mengulurkan waktu,
maka kita juga yang kedua mengajari tentang mengendalikan diri. Ketika kita di taman bermain, anak pokoknya saya tidak mau antri bunda, saya pokoknya mau naik pesawat, ini tidak bisa. Maka dari itu kita harus bisa mengajari anak tentang bagaimana cara mengendalikan diri. Yang kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara mengisi waktu menunggu anak tadi. Ketika anak sudah mampu mengendalikan diri, maka kita mengajari anak waktu menunggu yang bersifat positif, yang bermanfaat. Jadi bisa dengan menggunakan menggambar, menulis, membaca, melihat buku gambar dengan mainan yang mereka sukai, Rubik dan yang lain sebagainya sesuai yang kita inginkan atau yang disenangi si kakak. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan cara membiasakan anak terlatih untuk antri atau bergiliran. Ini penting sekali bunda, karena apa? Sifat sabar anak bisa muncul di sana. Meskipun hal ini remeh sekali, tapi kadang sering kita abaikan. Jadi kalau nanti kakak atau bunda ingin mengajari anak sifat sabar atau mendidik anak agar sabar, maka bisa gunakan 4 cara ini. Coba, silakan mencoba. Jika berminat, nanti seandainya sudah ada hasilnya, boleh tulis di kolom komentar ya. Oh bunda, ternyata saya tarik elon lagi, ada metode lagi, tidak boleh, nanti kita sharing lagi. Atau ketika bunda ternyata metodenya baru sampai di step 2, itu saya sudah berhasil loh buat si kakak sabar. Oke, silahkan jadi good moms. Maka semangat kita untuk mencoba bagaimana kita mendidik anak kita dengan yang sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat untuk tips hari ini. Terima kasih. Salam sayang dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.